Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum masuk ibadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Kami bersyukur kalau kami punya Tuhan, pencipta segalanya, Tuhan penebus kami, tapi Tuhan yang sama yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lalui, di mana kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu memberkati, bahkan Kau ada di dalam setiap keadaan hidup kami. Tapi ampuni kami Tuhan, kami yang sudah melihat betapa besar kasih Tuhan itu. Seringkali kami lupa untuk memberikan hidup kami yang terbaik bagi Engkau. Mungkin di hari-hari yang sudah kami lalui di minggu ini, ada banyak bagian di dalam hari-hari kami. Ternyata kami hanya memikirkan kesenangan kami. Kami melakukan rencana-rencana yang kami anggap baik. Kami lupa untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan ada banyak waktu di dalam hari-hari kami. Mungkin kami bersungguh-sungguh dan lupa untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini, kami kembali boleh mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami di dalam ucapan syukur, di dalam penyembahan kami. Dan kami juga mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Karena itu Tuhan layakkan setiap kami untuk boleh beribadah dengan baik. Biarlah dalam ibadah ini, kami mau sungguh-sungguh menikmati waktu dekat dengan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi pujian yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kami yang melayani, kami pun boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi Engkau. Dan biarlah di dalam ibadah ini, hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Tepat pada hari ini, tanggal 17 Agustus, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia aku berdiri, jadi padu ibu
dipersilakan untuk duduk. Saat ini mari kita bersatu hati membawa bangsa ini di dalam doa-doa kita. Kita rindu Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sebab hanya Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah oleh seluruh suku bangsa. Indonesia bagi kemuliaan. Layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Dia layak disembah, yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, katakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, katakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ini rindu kami Tuhan. Hatiku rindu
saat ini kita mau bersorak-sorai, memuji kebesaran Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang hebat dan layak untuk ditinggikan. Dia Tuhan yang setia dan benar, tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Mari kita bersuka, memuji dan meninggikan. Bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sepatah Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari kita bersuka, bersorak-sorai bagi Dia, Allah yang besar. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, Tuhan mulia. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu, hidup untuk menyenangkan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Banyak orang di sekitar kita yang masih terhilang.
mereka yang hidup tanpa arah dan tujuan karena belum mengenal Kristus. Mereka perlu kasih Yesus, mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Maukah kita membagikan kasih-Nya kepada mereka yang terhilang? Bersama kita naikkan pujian ini, mereka perlukan.
boleh menjadi anak-anak Allah. Kristus mati di kayu salib bagi kami. Pengorbanan yang besar, Engkau memberikan nyawamu bagi kami manusia berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang boleh kami alami, yang mengubahkan hidup kami. Kami boleh menjadi manusia baru. Tapi kami tahu Tuhan sebagai orang-orang yang sudah Kau kasihi. Mungkin kami lupa untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mungkin kami masih menikmati kasih-Mu itu untuk kami sendiri. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami belajar bagaimana sebagai orang-orang yang sudah Kau kasihi, kami boleh membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mereka yang tidak memiliki pengharapan, mereka yang mungkin saat ini berjuang di dalam kehidupan mereka dan mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus bersandar. Biarlah kami boleh merenungkan, memikirkan, dan bahkan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, supaya kami boleh ada untuk orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan. Kita buka Efesus 2 ayat 14 dan Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Yang pertama Efesus 2 ayat 14. Kita baca nanti dari ayat 13, boleh dibuka, kita baca sama-sama ya ayat ini. Efesus 2 ayat 13 sampai 14, kalau sudah kita baca sama-sama dua ayat ini. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Sudah ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35, saya akan bacakan dua ayat ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tema di bulan misi, cinta yang menembus batas. Saudara kalau lihat ayat-ayatnya kemungkinan saudara tahu ya bagaimana apa yang kita akan bahas. Mungkin dari doa saya tadi, bagaimana kasih Tuhan itu yang membuat kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudara, tadi pagi saya juga cerita lagu yang tadi dinyanyikan Mereka Perlukan, itu sebenarnya lagu yang cukup mengubahkan hidup saya gitu ya. Waktu tahun 97 saya datang ke Surabaya, saya SMA di Semarang, saya asalnya dari Ambarawa, ke Surabaya sendirian, nggak banyak saudara, nggak banyak teman. Dari SMA saya juga tidak ada satupun yang masuk ke Petra waktu itu, sendirian, pokoknya nggak punya siapa-siapa gitu ya. Saya masuk dengan bayangan di Surabaya, saya mau, bayangannya anak muda apa, mau nakal, bebas, nggak ada kenalan kan enak ya. Jadi keluarga saya itu semua di Jakarta, koko saya kuliah di Jakarta, papa mama saya tanya, kamu mau kuliah di mana? Yang nggak ada orang yang saya kenal, pokoknya enak istilahnya. Jadi saya tuh di Surabaya kayak seorang diri dengan rencana-rencana kenakalan yang listnya panjang gitu ya. Pokoknya enak, bebas. Bahkan mereka tanya, ngapain nggak mau di Jakarta? Di Jakarta bayar kuliahnya berapa? Segini. Di Surabaya lebih murah kan? Tapi belikan aku sepeda motor. Tawarannya tuh sampai negonya luar biasa ya. Siap bambung, enggak siap bolak, siap apapun, pokoknya saya bebas gitu ya. Tapi ternyata rencana Tuhan berbeda, kecepatan saudara, ditangkap Tuhannya gitu ya. Jadi waktu saya masuk Petra, ibadah pertama waktu ospek tahun 97 itu masih penataran P4. Kalau saudara tahu berarti saudara lebih tua dari saya kan, gitu enggak ya. Jadi masih penataran P4, ospeknya masih rambutnya gundul. Di auditoriumnya Petra, hari itu yang khotbah pendeta Benny Solihin dari Saat. Ngapain dia datang ke situ di ibadah pembukaan ospek yang terpaksa ini kan gitu ya, manusia-manusia gundul yang nggak niat dengar firman Tuhan kan gitu kan. Tapi dia khotbah judulnya Aku Bukan Telur Busuk, dan hari itulah saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus gitu ya. Saudara bayangkan seseorang yang datang nggak ngerti apa-apa tahu terima Tuhan Yesus di auditorium Petra,
baru berapa minggu di Surabaya, akhirnya semua rencana kenakalan saya coret gitu ya. Yang ada rencana pelayanan nggak saudara, belum seindah itu gitu ya. Lalu saya bersyukur saya ditangkap di pelayanan mahasiswa, lalu di gereja, di GKI Kutisari itu bareng Pak Irwan itu teman saya muda gitu ya. Tapi dia nggak nakal, saya yang nakal gitu ya. Nggak, jadi kelihatan ya sampai hari ini masih baik ya. Nggak, ya. Kalau yang ini ya gitulah. Jadi waktu itu saya mulai berproses lagu Mereka Perlukan tuh zaman itu tuh sangat sering dinyanyikan gitu ya. Waktu saya lihat teman-teman saya, waktu tadi lagu itu kan kayak mereka tertawa, tapi kayak itu hidupnya tuh kayak nggak jelas semua gitu ya. Terus saya tahu, loh, tapi aku sudah kenal Tuhan. Saya tahu kenapa saya merasa ini paling berharga buat orang-orang itu. Saya datang ke Surabaya juga nggak ngerti kok mau apa. Saya cuma berpikir saya kuliah, nanti ini ikut jalurnya, nanti ya udah nggak tahu mau jadi apa. Tapi waktu saya kenal Tuhan, saya tahu hidup saya itu ada pengharapan. Saya tahu hidup saya ada di tangan Tuhan. Saya tahu saya tidak melakukan ini untuk kepentingan saya. Saya tahu ini bukan tentang kekuatan saya, tapi tentang kasih Tuhan itu. Sejak itu saya melihat manusia lain itu berbeda gitu ya. Hidup saya itu bukan tentang saya, kesenangan saya, tapi saya mikiri orang lain. Lalu 1 tahun kemudian, kalau saudara ingat zaman reformasi ya, saya itu ikut demo mahasiswa, saudara. Kan kurang kerjaan ya, saudara ya. Turunkan Soeharto gitu ya. Sampai seminggu lebih tiap hari itu saya berangkat untuk demo itu gitu ya. Sampai jas alma mater, jaket alma maternya basah, pinjem punya teman kos saya kumpulkan semua gitu ya. Jadi hari ini pakai punya ini, besok pakai punya ini. Karena mereka nggak mau demo semua. Mereka bilang ngapain sih? Memang buat apa gitu ya? Dalam hati buat kamu, wes kayak secara idealis sekali ya. Waktu saya cuma bilang bangsa ini harus berubah, rakyat harus dipikirkan. Kalau saya mikir, itu dari mana? Hari ini waktu saya persiapan ini, saya flashback. Karena kasih Tuhan itu membuat saya sekarang, kok ya mikiri orang lain. Itu tuh kayak gak ada di agenda hidup saya dari kecil tuh gak ada, saudara. Saya di rumah orang yang paling bencekno, saudara. Saya paling egois, papa mama saya harus nuruti permintaan saya. Koko adik saya gak seneng sama saya. Karena saya tuh gak bisa diatur, gak bisa diomongi. Saya minta sesuatu kalau nggak diizinkan saya marah-marah, saya banting barang, saya apa. Wah, saya bayangkan ya, manusia egois itu tiba-tiba memikirkan bangsa kan gitu ya. Lalu mereka bilang, ada banyak suku yang belum kenal Tuhan. Saudara boleh percaya nggak, tiap siang waktu di Petra, saya berdoa, itu yang doa pagi, yang jam 6 pagi. Setiap pagi jam 6 saya sudah di kampus Petra, mendoakan suku-suku Trabekan, saudara. Bayangkan itu senganggur itukah? Enggak, saudara. Itu enggak banyak orang, enggak sampai 10 orang tiap pagi. Kami berdoa untuk suku ini, suku ini, suku ini. Terus ada teman saya dari Papua bilang, kamu enggak pengen tak ke Papua? Ini tak kasih tas dari Papua, tak kasih ini, doa no. Sampai saya bilang, Tuhan, saya pengen kalau Tuhan izinkan saya mau jadi misionaris di Papua gitu ya. Enggak, sekarang masih di Elion Palma ya, saudara, masih belum terjadi gitu ya. Tapi saudara, saya melihat Tuhan tuh berikan saya pemahaman yang berbeda. Apakah sayanya berubah? Enggak, saya tetap manusia yang sama, yang kadang yang mencekno kan gitu ya. Tapi saudara, saya cuma tahu ternyata arah hidup saya itu sudah bukan tentang saya. Saya bisa mulai memikirkan orang lain. Ada kisah lagi saya lupa tahun berapa, waktu banyak orang Madura pulang dari Kalimantan, mereka ngungsi ke sini. Teman saya bilang, ayo kita ke Perak. Mereka banyak yang sakit harus diturunkan dari kapal. Siap, pokoknya apa aja berangkat, saudara. Dari Siwalan-Kerto ke Perak cuma buat ngangkati orang-orang turun dari kapal gitu ya. Kenal yo enggak. Terus besok lagi, ini pemilu pertama di era reformasi. Butuh pemantau pemilu untuk ditaruh di kampung-kampung untuk ngitung apakah jujur. Saya berangkat, terus saya ditempatkan di daerah yang serem. Jadi ini beberapa daerah kumpul dulu ya. Ini daerah-daerah kalian rawan. Kalau ada apa-apa ini nomor pentingnya. Pokoknya lari secepat mungkin kalau sampai seandainya ada kerusuhan gitu ya. Saya bayangkan, aneh itu kan gitu ya. Lalu setelah pulang dari jaga itu ngitungi satu-satu sampai di kampus, gimana, serem enggak? Enggak, kenyang gitu ya. Ternyata satu hari cuma dikasih makan tok, saudara. Tidak ada kerusuhan, makanan tuh jalan terus. Tapi kalau saya boleh lihat ke belakang, ngapain kan gitu kan, saudara. Tapi saudara, sharing saya ini membuka khotbah ini, saudara. Saudara, ketika kita hidup, sebetulnya siapa sih yang kita pikirkan? Ketika kita melihat orang lain itu, kadang ya kita berpikir, aku nolong orang kok. Tapi boleh nggak kita jujur, sebetulnya waktu nolong orang pun,
itu tuh kepentingannya siapa kan gitu ya. Ketika kita memilih orang yang dekat dengan kita, sebetulnya apa sih yang jadi dasar kita untuk berelasi dengan orang lain? Saudara, ini nggak usah ngomong yang sampai jauh di sana, yang suku terasing, yang di hutan mana, yang di mana. Enggak, saudara. Berbicara orang-orang di sekitar kita ini loh, saudara. Sebetulnya siapa sih orang-orang yang ada di sekitar kita ini, saudara? Apakah kita bisa melihat mereka dengan cara yang benar, atau mereka cuma kita lihat sebagai orang yang terpaksa ada di hidupku, orang yang aku nggak pernah milih tapi kenapa dia datang di tempatku? Saudara, saya di Elion Palma punya satu KTB ya, kelompok belajar Alkitab. Ini anggotanya bapak-bapak yang umurnya 30-an sampai 40, ada 7 orang sama saya. Saya bukan ketuanya, saya anggotanya, karena ada satu pengurus yang sudah biasa mimpin, saya bilang pimpin aja. Jadi anggotanya saya kan gitu ya. Saudara, hari Kamis kemarin kami baru masuk bab 9 kayaknya kalau nggak salah, itu membahas tentang sahabat, saudara. Menarik, pertanyaan pertama yang ditanyakan tuh gini, kalian punya sahabat nggak? Nah, tapi ini agak salah juga. Jadi pemimpinnya tuh bilang, ini kan kita bahas buku ya, kalau kamu nggak punya sahabat, istrimu tuh boleh termasuk sahabat. Nah, menarik ya saudara ya. Setelah ditanya, ternyata jawabannya apa saudara anggota kelompok? Sahabatnya tuh cuma istrinya semua, saudara. Jadi sahabatmu siapa? Ya istriku. Sahabatmu siapa? Ya istriku. Ya nggak salah, tadi kan dibilang boleh kan. Kenapa? Karena sahabat itu yang kita bisa cerita kapanpun, yang kita bisa diarahkan, yang kita bisa hidupnya lebih benar. Ya betul sih istri kan. Tapi waktu diskusi yang menarik itu apa sih? Mosok sih kami semua itu nggak punya temen, betul kan saudara ya? Berarti hidupnya itu cuma apa? Ya nggak salah, memang istri harus penting kan, betul ya? Tapi hidup itu kan cuma saya, istri. Mosok hidupnya sehari-hari itu? Kalau ada masalah cerita ke siapa? Ya cuma satu orang kok yang bisa tempat cerita kan. Nah sekarang masalahnya tentang istrinya, cerita siapa saudara? Ke Tuhan, ya rohani sekali ya saudara ya. Tapi kayak kami baru sadar ternyata iya, nggak ada orang lain yang mungkin selama ini kami perhatikan. Nggak ada orang lain yang kami anggap ini memang apa ya, jadi bagian yang Tuhan izinkan untuk boleh kenal, yang mungkin aku boleh belajar terbuka. Saudara, akhirnya kemarin kami juga belajar ya. Ternyata kan kita sharing-sharing, akhirnya coba simpulkan, ya mungkin kita harus cari sahabat gitu ya. Kenapa? Mungkin ada orang lain juga butuh sahabat yang ternyata kita juga tidak ada untuk mereka. Akhirnya mulai ingat-ingat, oh aku punya teman, tapi mungkin nggak terlalu deket banget, ya nggak apa-apa. Sekarang bisa nggak kita lebih perhatikan dia? Oh ya aku punya teman, kalau telepon tuh tengah malam. Ya kadang terima, tapi jangan diterima terus kan gitu ya. Enggak, kalau memang ada masalah. Akhirnya pelan-pelan mulai sadar, aku punya teman kan gitu ya. Saudara, tidak mudah untuk bisa berelasi. Saya pun hari ini masih belajar kenapa. Saudara, dosa membuat kita itu pasti ya saudara ya, menjadi orang yang tidak mungkin dengan mudah berelasi. Jangankan dengan orang lain. Wong kita berelasi sama Tuhan aja pasti nggak mau kok saudara. Ketika kita ada di dalam keberdosaan kita saudara, kita ini jadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan kalau Efesus 12, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Saudara, orang yang tanpa Allah tuh bayangkan saudara, ya gimana mikirkan orang lain, wong tentang Tuhan aja nggak ada. Berarti hidup itu kan ya, yang kelihatan siapa? Ya aku kan. Apa yang aku punya, apa yang jadi rencanaku. Kalau kita jadi orang Kristen ada Allah, pasti mikirnya kan lain kan. Rencana Tuhan apa ya? Oh anak ini anugerah dari Tuhan, aku harus jaga dengan sebaik mungkin. Kalau nggak ada Allah, saudara mikirnya apa sih? Ya udah, tetanggaku ya tetanggaku, keluargaku ya keluargaku. Tapi mungkin kita akan berpikir mana yang menguntungkan kita, mana yang baik buat kita gitu ya. Saudara, di dunia yang egois ini kadang makanya ada pertikaian, ada pertengkaran yang tidak mudah untuk bisa bersatu. Kalau lihat tadi tembok memisah, perseteruan gitu ya. Saudara, di tempat tinggal saya sekarang, di bloknya itu kan ada grup RT ya. Saya tidak tahu di tempat saudara ada grup RT enggak? Gegeran enggak sih saudara di grup RT saudara? Di grup saya rodok sering geger saudara. Isinya orang komplain. Komplain apa? Ini
kotoran kucingnya siapa gitu saudara, itu kira-kira paling sering ya. Ini kotoran anjingnya siapa, ini kucingnya siapa kok sudah tidur di rumah saya dari kemarin nggak pulang-pulang. Itu betulan ini kemarin barusan. Terus kadang ada lagi, ini mobil siapa parkir di depan rumah saya. Dia tinggal tanya yang parkir kan saudara ya, itu harus di grup gitu loh. Terus ada mobil nutupi jalan, ini mobil siapa kok nutupi jalan. Lah dia kok yang nganggur di belakangnya mobil itu ya nggak kemana-mana, difoto terus ditunggui gitu loh. Nah kalau nggak ada yang buka HP kan ya, dia akan nunggui terus ya, biarkan tidur semalaman di situ kan itu ya saudara. Ribut terus saudara. Terus kemarin ada lagi, ini yang agak lama. Tolong tetangga saya ini ditegur loh, kenapa? Dia pelihara kambing. Waduh lebih seru saudara. Kucing, anjing wis ribut, ini kambing. Terus dia jawab, apa salahnya pelihara kambing? Orang desa ya pelihara kambing. Waduh ini seru saudara. Mulai pembicaranya seru. Peliharaan itu ya anjing atau kucing. Loh menurut saya kambing juga kok. Akhirnya Pak RT, oke saya akan turun tangan, saya akan kunjungi rumahnya gitu ya. Saudara, ono aja saudara. Terus kalau sudah masuk agama, wah langsung dikeluarkan dari grup gitu ya. Ada yang pernah nyinggung apa, akhirnya ini saya sudah tunggu di sini, saya bawa polisi. Waduh saudara, masuk tetangga deket aja, betul kan? Sebenarnya kan kalau dulu ya kita belajar dari zaman kecil mungkin pelajaran sekolah ya tetangga kita Indonesia ini kalau ada apa-apa kan mereka ada untuk kita, gotong royongan gitu ya saudara ya. Ini loh tetangga-tetangga ini malah sumber-sumber orang-orang yang semua hal bisa terjadi kan itu ya. Saudara manusia berdosa itu baru skala kecil loh saudara. Ini belum kalau kita di jalan, belum kita di gereja enggak ya saudara ya, gereja baik-baik ya saudara ya, di sini kadang egois kan gitu ya. Saya setiap hari sekarang ngantar anak saya ke sekolah Elion saudara. Jujur saudara di parkiran Elion itu ya panas saudara, sekomanunggal. Bukan panas mataharinya saudara, mobil-mobil mau tabrakan nih saudara. Kemarin betulan ada yang nabrak, warna ngebut saudara. Kemarin saya baru nyetir santai, sudah mau sampai sekolah, ada orang dari arah sebelah saya lawan arus saudara, atau motong saya di depan saya. Karena anaknya mau terlambat sekolah, saudara bayangkan. Mau ngamuk hamba Tuhan, nih kan saudara. Kan ketahuan, atau buka jendela ketahuan. Nah Pak Davi yang kemarin khotbah kan gitu ya. Jadi ya sekarang saya rada sopan gitu ya. Sambil deg-degan gitu ya. Terus pernah jalan bawa anak dong mundur buanter saudara. Sampai orang tua-tua bilang, ini pokoknya kalau jalan hati-hati. Banyak-banyak orang yang nyetirnya tuh enggak masuk akal gitu ya. Saudara kadang mikir, iki loh banyak anak kecil, ini sekolah, ini nggak ada saudara. Manusia berdosa tuh nggak mikir gitu saudara. Saudara bisa lihat ya, inilah dunia kita yang akhirnya kita pun kadang kebawa ya saudara. Kita hanya memikirkan diri kita pun mungkin tadi jadi yang saya ceritakan tadi. Kadang saya juga tidak sesabar itu. Kadang saya juga merasa agenda saya paling penting, makanya jalannya harus jalan saya kan gitu kan. Saudara, dunia yang seperti ini saudara, mungkin keadaan yang gak mudah. Tapi saudara, kenapa tadi kalau lihat tema kita, cintanya Tuhan itu harus kita bagikan. Karena di dalam Tuhan, ayat yang kita baca di ayat 13, di dalam Kristus Yesus kita itu sudah dipulihkan. Di dalam darah Kristus kita boleh berelasi dengan Tuhan. Kalau tadi tidak ada Allah, tidak ada pengharapan, kita sekarang punya Tuhan dan kita punya pengharapan. Saudara, kenapa punya pengharapan? Saudara kalau kita ingat di Yesaya 95, Kristus Sang Raja Damai gitu ya. Saudara di ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Saudara damai sejahtera itu apa sih? Kalau kita coba lihat di bahasa aslinya, dia punya unsur bukan karena semua tenang, karena semua diam, enggak. Karena semua itu bahasa yang saya suka ya, bahasa tercipta harmoni gitu ya. Harmoni itu kan tetap berbeda. Yang buat contoh sederhana itu orkestra, alat musiknya lain-lain tapi dimainkan bersama itu jadi harmoni kan gitu ya. Kan nggak bisa semua bilang harus ini alatnya. Kalau semua mau lebih keras kan nggak enak kan. Tapi harmoni itu berarti mungkin ada yang harus menahan diri, ada yang harus lebih keras, ada yang mungkin saat ini aku harus berperan lebih. Dan mungkin harmoni itu tercipta bukan sekedar karena semua diem kan saudara. Betul di gereja, makanya kalau saudara di gereja, kenapa sih kok di gereja kadang ada ditegur-tegur, dimarahi? Ya karena harmoni harus tercipta kadang lewat seperti itu kan saudara. Kalau di gereja semua diam, gak ada orang diperingatkan, gak ada orang yang dikasih tahu, apakah harmoni itu akan terjadi saudara? Apakah kita bisa tercipta harmoni dengan Tuhan kalau kita gak mau dididik sama Tuhan saudara? Kadang didikan Tuhan itu juga gak enak, tapi aku tahu ini untuk kebaikanku kan.
Saudara bisa melihat ialah damai sejahtera kita itu. Dan kalau kita lihat, lalu dia mengadakan damai sejahtera itu, dia membuat kita menjadi manusia baru. Di ayat yang ke-15, di ayat ke-17, ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara, damai sejahtera ini membuat kita manusia berdosa yang jauh dari Allah sekarang boleh kembali dekat dengan Tuhan. Saudara, harmoni itu membuat kita sekarang di dalam kasih Tuhan. Kita tuh nggak berjalan sendiri. Manusia berdosa tadi tidak ada Allah, tidak ada pengharapan, itu berarti yang jauh tadi, saudara. Makanya ya sederhananya, kalau akibat dari pendamaian itu apa ketika kita dekat dengan Tuhan? Ya kita bisa berdoa itu kan, saudara. Kita bisa berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, manusia berdosa kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita nggak mungkin kok cari Tuhan. Kenapa? Saudara, sederhana ya, kalau dengar firman Tuhan, karena saudara hari ini anak-anak Tuhan, dengar firman Tuhan bisa ngangguk-ngangguk amin-amin dengan betul, saudara ya. Tapi coba bayangkan kalau orang yang masih di dalam keberdosaannya, manusia yang lama, dengar firman Tuhan kan responnya beda kan. Bisa diprotes, bisa, aduh ngomong apa sih, ini bukan tentang aku. Walah kamu apa sih, kamu sendiri kayak gitu kok. Loh, betul kan, saudara ya? Terus mungkin marah keluar kan gitu kan, saudara. Kan di gereja kan gak ada yang tiba-tiba marah keluar dari gereja kan gitu kan. Paling kalau kita gak suka disimpan dulu sampai belakang gak ya, saudara ya. Saya yakin itu saudara bisa bayangkan ya. Bagaimana kita mau cari Tuhan aja, itu sudah tanda bahwa memang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Bahkan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita itu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu karena diperdamaikan dengan Allah. Kita mau harmoni itu terjadi di dalam hidup kita. Waktu kita lihat anak kita pun, Tuhan mau apa ya dengan anak ini? Itu kan hal yang indah kan, saudara. Ketika lihat gereja ini, Tuhan mau gereja ini kemana kan? Ketika kita tidak ada di dalam damai sejahtera, tidak ada di dalam harmoni dengan Allah, ketika kita tadi itu ada perseteruan, ada apa, itu kayak kita itu jauh dari Tuhan. Akhirnya kita itu nggak bisa memikirkan apa yang jadi kehendak Tuhan, termasuk di dalam relasi dengan sesama kita. Makanya saudara, kalau kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca ini, saudara, sebagai manusia yang baru, kita sekarang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau digabungkan dengan Kisah Rasul tadi yang kita juga baca, Kisah Rasul 10 ayat 34, saudara, di Kisah Rasul ini kalau saudara lihat ceritanya, ini kan tentang Petrus dan Cornelius. Sebelumnya di ayat yang ke-28, di situ berbicara tentang ada orang najis, orang yang tidak tahir. Saat itu ada pembedaan ya, saudara. Orang Yahudi merasa ya mereka tok yang layak mereka. Tapi waktu Petrus dapat penglihatan itu, waktu dia juga bertemu dengan, akhirnya dia sadar. Lalu Petrus katakan di ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya aku telah mengerti. Saya menarik kalau kita hubungkan dengan yang tadi. Di dalam perdamaian dengan Allah, kita itu jadi manusia yang baru. Petrus ini kan sudah ikut Yesus. Dia mungkin tapi selama ini masih di dunianya sendiri kan, betul ya saudara. Mungkin dia masih bersama dengan rasul-rasul yang lain. Dia masih ikut Yesus terus kan. Tapi sekarang ketika Yesus sudah naik ke surga, dia melayani. Dia ini kan dia dunia yang betul-betul utuh kan dunia. Kalau kita lihat di Kisah Rasul kan banyak orang yang bukan Yahudi akhirnya percaya. Ini kan kayak bangsa lain datang, aduh aku bisa ketemu ini, aku bisa ketemu ini minta dibaptis. Ini seharusnya bukan orang yang boleh percaya Tuhan, ini orang yang berdosa. Akhirnya dia melihat dunia nyata itu kan, saudara. Akhirnya dia baru sadar, ini loh yang Yesus mau. Waktu perintah jadikan semua bangsa murid, ya betul. Allah melihat semua manusia ini berharga. Dia melihat semua ini berharga. Akhirnya aku tahu kalau Allah itu tidak membedakan orang. Yang mungkin selama ini dia hanya berpikir orang yang menurutku baik, orang yang terlihat taat. Saudara, ada hal yang baru, saudara. Bahkan di dalam konteks tubuh Kristus itu, waktu dia menerima berarti kan juga berbicara tentang gereja, tentang tubuh Kristus. Siapa yang boleh menjadi anggota gereja? Ya semua orang, asalkan dia percaya kepada Tuhan. Semua orang yang mau hidup buat Tuhan. Semua orang yang, kalau Efesus tadi, di dalam Kristus. Tadi Efesus 2, 13, 15, 21, semua bilang tentang di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus itulah anggota tubuh Kristus itu, saudara.
yang akhirnya hidupnya akan berbeda. Kalau di ayat ini Cornelius pun dia dituliskan ya dia melakukan yang benar. Dia takut akan Allah. Ada hal yang berubah di dalam hidupnya. Di tempat yang baru ini, di dalam komunitas yang baru ini, di dalam gereja mula-mula ini, saudara, mereka adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah dan mereka melakukan yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Saudara, apakah kalau orang lihat gereja kita ya saudara, mereka melihat gereja yang seperti itu saudara? Yang orang-orangnya itu satu tuh beda saudara. Iya, ada beda ya pribadi demi pribadi, cara mereka bersekutu, cara mereka menyambut orang. Saudara, kalau balik yang tadi saya katakan, orang yang diperdamaikan dengan Allah, pusatnya enggak dirinya sendiri kan. Waktu dia melihat sesamanya, dia akan melihat dengan cara yang berbeda. Melihat dengan cara apa yang aku bisa lakukan untuk orang ini. Apa yang menjadi rencana Tuhan untuk komunitasku ini. Berapa waktu lalu ada jemaat yang baru datang ke Palma, memang baru datang 1 kali 2 kali, jadi belum memilih untuk jadi jemaat kita gitu ya saudara. Terus saya sempat ketemu, jadi kalau di gereja kadang percakapan kita terbatas, sore itu saya jalan-jalan di dekat gereja, dia baru jalan-jalan juga. Nah akhirnya ngobrol, terus saya tanya, kamu sebelumnya gereja mana? Yang menarik nih 2 saudara, dia sebutkan nama beberapa gereja, enggak satu tok saudara. Yang disebut rodok banyak saudara. Mau dengar? Enggak usah, saya enggak sebutkan saudara. Jadi dia sebut, saya dulu ke gereja ini. Loh, terus kenapa pindah? Jawabannya sederhana. Saya enggak merasa diterima. Waduh, ini gerejanya saya kenal. Ini juga saya kenal gitu ya. Bahkan tahu juga hamba Tuhannya kan gitu kan. Terus saya dalam hati, jangan-jangan nanti habis ini dia ke tempat lain. Kenapa enggak ke Elion Palma dekat rumah? Karena saya tidak diterima sama Pak Davi. Kan ya betul toh saudara ya. Logikanya kan bisa gitu toh saudara ya. Tapi saya cuma bilang, hari itu saya cuma bilang, oh gitu ya, thank you sudah sharing. Dan kalau nanti mungkin kami juga melakukan hal yang mungkin kamu merasa nggak diterima, ngomong aja, saya bilang gitu. Maksudnya nggak apa-apa kalau sama aku cerita kan gitu ya. Misalnya nanti kamu datang, ternyata dia merasa nggak diterima kan gitu ya. Dia bilang, saya tuh pengen punya komunitas, tapi saya belum temukan komunitas itu gitu ya. Jadi 2 bersaudara ini uniknya mereka itu ke gereja yang lain-lain gitu. Jadi kayak sudah nyobai semua tempat, tapi dia bilang aku nggak punya komunitas. Nah kalau dia nggak datang lagi ke Elion Palma, kami juga harus bertobat ya saudara. Berarti kami belum jadi komunitas yang baik itu kan saudara. Tapi saudara, waktu dengar itu yang menarik saudara. Masa sih gereja itu sampai seperti itu kan? Itu pun evaluasi buat saya saudara. Waktu orang datang dia menemukan apa di situ? Dia melihat apa? Jangan-jangan pribadi-pribadi yang memang belum mengalami pendamaian dengan Allah, yang dia masih egois, masih di dalam kesenangannya sendiri. Atau pribadi-pribadi yang sudah melihat semua jiwa ini berharga. Di dalam tubuh Kristus semua itu berharga dan aku harus menyambut mereka. Saudara, ini mungkin evaluasi ya, dan saya percaya nggak cuma 1 orang ini kan gitu ya. Saya pun juga harus evaluasi, kenapa? Karena di Elion Palma itu kayak perputaran jemaat masih tinggi sekali, saudara. Jadi ada yang datang berapa lama, nanti nggak datang lagi. Ada yang akhirnya datang lagi. Ada yang ya udah emang ketemu lagi, oh sudah pindah gereja gitu ya. Karena mereka memang kayak masih coba. Saya cuma bilang ke pengurus, nggak apa-apa, itu biarkan mereka berproses. Tapi bagian kita adalah kita menyambut mereka dengan baik. Kita tetap menerima mereka sebagai anggota jemaat kita. Kalau mereka mau memilih jadi anggota jemaat ya, kita sangat terbuka. Kalau enggak pun kita juga enggak akan cari-cari ke rumahnya gitu ya. Kayak, kamu kok enggak datang kenapa? Enggak saudara. Tapi ini hal yang menarik ya saudara. Di gereja kita apakah orang bisa melihat itu saudara? Kalau kembali ke tema ini, cinta yang menembus batas saudara. Kasih Yesus untuk semua orang saudara. Karena pendamaian yang dia berikan tentu juga untuk manusia-manusia berdosa yang mereka membutuhkan Allah. Mereka butuh pengharapan itu saudara. Bukankah ini keadaan dunia kita saudara? Waktu Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku, itu kan berbicara tentang bangsa-bangsa. Jadilah saksiku, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu kan kayak ada bangsa-bangsa yang mereka juga harus mengenal Tuhan. Dan itu kita yang boleh dipakai untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita saudara. Kita boleh menjadi anak Tuhan pun ada orang-orang yang dipakai yang punya hati untuk kita kan saudara.
Kalau enggak, kenapa kita bisa menjadi anak-anak Allah? Ya karena ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk membagikan kasih Tuhan itu, saudara. Kira-kira kalau kita simpulkan apa, saudara? Melalui gerejanya, gereja itu apa? Ini yang tadi saya sudah kita pikirkan ya, saudara. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Kristus. Makanya di gereja kenapa pertobatan itu penting? Kenapa dasar iman kita itu penting, saudara? Bagaimana kita bisa menjangkau orang dulu kalau kita sendiri nggak tahu siapa Tuhan kita? Kita sendiri belum merasakan betapa indahnya di dalam kasih Kristus itu. Itu bagian terbaik dalam hidupku. Bagaimana kita bisa cerita ke orang kalau kita nggak melihat keindahannya itu, saudara? Bagaimana kita bisa menerima orang kalau kita nggak sadar, aku pun nggak layak, tapi Tuhan sudah terima aku kok. Kadang kita menganggap orang lain aneh dan kita nggak sadar, aku pun orang aneh yang sudah diterima oleh Tuhan, kan gitu ya, saudara. Saya dari dulu selalu sadar, saya nggak tipe yang mungkin kayak apa ya. Saya selalu out of the box pemikirannya, yang gayanya kadang beda kan gitu ya, saudara. Tapi saya tuh tahu, oke, saya aneh gitu ya. Saya pernah berpikir, Tuhan, panggilan pelayanan saya apa nih waktu saya pemuda dulu mikir, mungkin menjangkau orang-orang aneh kayak saya gitu ya. Enggak, itu kan kadang sederhana ya, saudara. Betul kan? Mungkin ada orang-orang yang kadang tuh kayak, aku tuh kok nggak cocok ya, kok beda sendiri sama orang lain ya. Mungkin Davi ada untuk itu, enggak, saudara ya. Kan kadang kan sebetulnya sama, kita ini punya versi ya, kalau bahasa yang lebih rohani ya, baik unik kan gitu ya, saudara ya. Punya keunikan kita masing-masing kan. Tapi setiap kita berharga. Bahkan kalau kita tahu tubuh Kristus, kita boleh persatukan, keunikan kita pun membuat tubuh Kristus ini menjadi indah, saudara. Saudara, di Elion Palma, kami itu kadang kalau mikir jemaat ya, berapa kali ada yang tanya ke saya, gimana Palma banyak anak mudanya? Enggak ada, saudara. Jawabannya isinya usiawan semua, saudara. Usiawannya sekarang banyak, 30-an, 20-30 adalah, saudara. Anak kecil-kecil banyak, yang enggak ada itu remaja pemuda. Dulu saya mikir, waduh, orang kadang mikir gereja enggak ada anak mudanya, ya gak iso apa-apa, nanti gimana kan gitu ya. Enggak, saudara, hari ini saya kayak Tuhan tuh ingatkan ya. Semua orang yang ada di gereja ini adalah orang-orang yang Tuhan pun bisa pakai kok. Tetapi yang paling penting mereka itu harus kenal Tuhan dulu kan. Mereka sadar mereka tuh ada di tempat ini, mereka mau melakukan yang terbaik. Terus kami selalu punya visi kayak, ayo jangkau jiwa, ayo cari cara mau berbuat sesuatu buat sesama. Saudara, beberapa yang usiawan, saudara. Waktu itu mereka tuh ada yang ini, kami boleh nyanyi enggak? Oh boleh, mereka tuh lucu, saudara. Jadi ada acara gereja, terus selesai itu mereka ada satu tuh bawa speaker nih, bawa sendiri, saudara. Yang bawa ini umurnya sudah mau 80, saudara. AI naik sepeda motor bawa speaker lagi, saudara. Terus dia ternyata suka karaokean lagu Mandarin itu loh, saudara. Tiba-tiba terkumpullah beberapa AI nyanyi lagu Mandarin di gereja. Wah seru ya, saudara ya. Ini gereja apa ini kok tiba-tiba karaokean gitu ya. Terus mereka bilang, ayo lagu gereja. Terus mereka bilang, yuk kita bentuk vokal grup. Kok tiba-tiba jadi vokal grup, saudara. Terus mereka izin ke pengurus, kami mau nyanyi boleh jadi vokal grup. Wah bayangkan, saudara, AI yang nyanyi lagu Mandarin kan. Oh boleh, tapi ya pelan-pelan ya. Kami pengen mereka itu dibina dulu. Mereka juga nggak langsung nyanyi kan. Nanti aja di retret dulu mau. Akhirnya mereka tuh latihan berbulan-bulan untuk tampil di retret, saudara. Jadi di retret Palma mereka nyanyi 2 lagu, koreografinya bagus gitu ya. Terus saya bilang, habis ini mau apa lagi? Ayo doakan, kita buat ibadah untuk yang lansia, yang usiawan gitu ya. Ayo belajar Alkitab juga. Itu kan kayak apa ya? Akhirnya kan dia melihat, loh, aku bisa melakukan yang berbeda, nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi ya saudara pas awal milih lagu aja tuh berantem, saudara. Saya dengerin soalnya. Kita mau nyanyi lagu apa? Satu minta ini, satu minta ini, satu minta ini. Akhirnya satu nyeletuk, ya kita nyanyikan semua aja. Masuk nyanyi 3-4 lagu gitu, saudara. Saya bilang, ayo rapat dulu pilih satu. Akhirnya mereka sambil wajahnya agak enak, mereka berproses bersama. Sekarang mereka kemarin sudah nyanyi di kebaktiannya Palma kemarin, saudara. Mereka sudah bilang, kami nanti mau nyanyi lagi di ibadah gitu ya. Mereka sekarang rajin latihan untuk vokal grup gereja, saudara. Yang tadinya milih lagu gegeran, dan sebelumnya banyak dari mereka suka ribut sendiri juga, saudara. Biasa kalau urusan antar jemput, urusan apa, ya ini orang-orang yang sama, saudara. Tapi sekarang mereka dipersatukan. Saya kalau lihat mereka tuh seneng, saudara.
tiap selesai ibadah KU1 nyanyi bareng, saudara. Kayak wah. Dan orang luar yang baru ada yang langsung kayak pengen join gitu ya. Loh, ini ada kelompok apa? Saudara, indah ya saudara, cerita-cerita itu saudara. Saudara pengen gak sih saudara? Orang tuh bisa melihat itu kenapa? Ketika kita tidak fokus ke diri kita itu saudara. Kita bisa memikirkan orang lain, kita mau dipakai dan mulai dari kita saudara. Lalu apakah cukup kita? Enggak. Ketika Tuhan sudah membuat kita boleh menjadi kuat. Hari ini jemaat di tempat ini, kalau Tuhan izinkan jumlahnya segini, pasti kan gak kebetulan kan. Ketika saudara sudah dipersatukan jadi tubuh Kristus yang kuat, apa yang gereja ini bisa lakukan untuk dunia kan? Apa yang gereja ini bisa lakukan untuk orang-orang di luar kita? Kalau tadi mereka tanpa Allah, tanpa pengharapan, apa yang gereja ini bisa bagikan untuk menjadi pengharapan bagi mereka saudara? Saudara, apa yang kita bisa bagikan untuk orang-orang di sekitar kita, saudara? Apakah kita sudah pernah berpikir dengan serius? Kalau sumber daya yang Tuhan berikan, anak-anak yang cinta Tuhan ini banyak, berarti saudara punya kekuatan yang besar untuk boleh menjangkau jiwa itu kan, saudara? Cintanya Tuhan itu harus terus dibagikan, saudara. Kalau hari ini kami di Elion Palma ya, saudara, kan dulu 1 ruko, jadi 3 ruko, habis ini mau membangun gereja ya. Bersyukur jemaat di sini pasti ikut mendoakan. Nanti jangan lupa ikut mendukung dana ya saudara. Oh, sekalian promosi. Kan betul kan seluruh Elion kan harus bantu ya saudara. Tapi kayak saya selalu bilang ke jemaat sampai hari ini bilang gini. Mungkin kita terbatas untuk dana. Kita sadar itu gitu ya. Tapi nanti Tuhan izinkan yang akan masuk gereja itu siapa? Kita. Dan kalau gereja ini tambah besar, berarti pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tambah besar. Kalau hari ini gereja ini boleh memberkati area ini, yang sekarang terbatas aja itu sudah dipakai Tuhan, kenapa kita nggak memikirkan hal yang lebih besar kalau Tuhan izinkan gereja itu berdiri? Saya selalu mengajak mereka mendoakan itu. Tiap saya pengumuman, tiap saya ngajak mereka doa tentang pembangunan, saya cuma bilang, doakan Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Saya bersyukur di Palma akhirnya karena itu mereka tuh kayak mulai pengen berbuat sesuatu. Mereka ingin ambil bagian di dalam pelayanan. Ada yang langsung bilang, oke, saya mau bantu pembangunan gereja Pak, tapi nggak banyak, amplopnya mana? Oh belum, ini belum dibuka penggalangannya gitu ya. Tak titip dulu. Ada saudara yang sudah langsung pengen membantu gitu ya. Terus ayo bisa jangkau apa? Kemarin ibu-ibu, kalau tadi ada vokal group, sekarang ada yang buat dance, line dance ya. Sudah buka untuk umum. Yang ikut tuh belasan orang kadang saudara. Dia bilang, boleh nggak ngajak orang? Nggak apa-apa, ini jadi sarana penjangkauan. Ini hari Sabtu besok mau ikut lomba di Pasar Atom, saudara. Wah, ngeri ya, saya mewakili GKI Lyon. Saya kira lomba tingkat apa? Terus saya tanya, lombanya apa? Oh ini tingkat Jawa Timur Pak. Waduh, tahu menang kan keren ya saudara. Nggak saudara, ada grup line dance. Yang tiap latihan tuh kostumnya beda saudara. Saya nggak habis pikir effortnya ibu-ibu ini ya saudara. Hari ini bunga-bunga, besok tentara, saudara ya. Kok ya mereka tuh punya bajunya terus ya, saya bingung saudara. Saya nggak pernah ikut saudara, kayaknya nggak boleh ikut juga, diusir kalau datang ya saudara. Tapi itu aja saya cuma bilang, pikirkan. Ini jadi sarana yang mungkin Tuhan pakai untuk menjangkau. Habis ini mau apa lagi? Dan habis ini yang paling penting, harus bertumbuh, harus belajar Alkitab. Kebetulan mereka sudah punya KTB ibu-ibu untuk yang ikut ini sudah dijangkau gitu ya. Saya bilang, ayo lakukan terus dan berdampaklah lebih luas gitu ya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Saudara, hari ini mungkin kalau kita coba renungkan pertanyaan yang awal tadi saudara. Mungkin kita juga bisa berpikir, ya ini hidupku, saudara ketemu siapapun saudara. Saya yakin gak ada yang kebetulan kok saudara. Yang nggak kenal, kalau saudara nggak kenalan ya nggak kenal kan. Yang nggak kenal ya kenalan kan. Kalau saudara sudah kenalan, saya percaya Tuhan juga punya rencana untuk itu. Suka tidak suka, saudara itu nggak berlaku saudara. Siapa sih yang suka sama kita? Nggak semua orang juga suka kan, betul ya saudara? Kalau kita ngomong nggak suka sama orang, saya percaya saudara dia nggak suka sama saya juga, tapi nggak ngomong kan gitu saudara ya. Nggak suka itu kan relatif ya saudara. Misalnya lah style khotbah saya, semua hamba Tuhan stylenya kan beda-beda. Mungkin saudara dengar saya, aduh model kok ngene ngantuk. Iya,
Ada yang bilang khotbah saya itu enak saudara untuk pengantar tidur gitu ya. Enggak, ada yang bilang dulu, wah enak suaramu kayak podcast. Waduh, kayak nyindir atau apa gitu ya. Wah enak pokoknya meneduhkan. Nah, itu namanya ngantui gitu ya. Saya sudah berusaha lebih semangat tetap mentok gitu ya saudara ya. Enggak iso sampai yang teriak. Kalau saya teriak saya bingung sendiri, jangan saudara yang bingung gitu ya. Saya pernah teriak kenceng, saya sendiri yang kaget. Ngapain aku teriak gitu ya. Karena itu enggak saya banget gitu ya. Tapi saya berjuang untuk teriak kan gitu ya. Saudara, banyak orang mungkin kita yang enggak suka. Tapi enggak ada yang kebetulan, bahkan saya kenal saudara kenal saya kan. Mungkin kita bisa saling mendukung, kita bisa saling mendoakan. Dan di dalam pekerjaan misi, di dalam membagikan kasih Kristus saudara, kita bisa melihat ada gereja kan saudara. Ada tubuh Kristus ini, saya yakin enggak kebetulan saudara. Efesus 2:21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan apakah kita juga boleh melihat dunia ini perlu pengharapan? Apa yang aku sudah lakukan untuk mereka saudara? Saudara, tadi malam mungkin di banyak kompleks saudara ada tirakatan ya saudara, 17-an ya. Ayo ngaku datang apa enggak? Pasti ada yang enggak kan gitu ya. Saya datang tapi saya juga jujur, baru 2 tahun ini saya datang. Sebelumnya enggak pernah. Tapi kenapa saya terkejut 2 tahun ini saya tuh enggak bisa langsung pulang. Ketahan sama tetangga saya, ini orangnya berbeda. Jadi tahun lalu ada satu orang yang ketemu saya. Jadi acara itu selesai 8:30, saya ngobrol sampai jam 10-an. Yang kemarin sampai 10:30. Jadi dia cerita tentang hidupnya, dia cerita tentang keributan sama tetangganya, dia cerita tentang bisnisnya, wah ditunjuki semua. Dia cerita tentang kekecewaannya kepada pendetanya, waduh mulai seru saudara ya. Terus dia bilang, sorry loh ya, gak apa-apa kan aku cerita, oh gak apa-apa. Yang tahun lalu juga cerita tentang keluarganya, akhirnya dia malah sudah pindah luar kota sekarang. Saudara, saya tertegurnya kenapa? Di sekitar saya ini banyak orang yang butuh pengharapan itu, butuh kasih Tuhan. Tapi ternyata saya nggak ada untuk mereka. Kenapa saya tertegur? Kemarin waktu saya mau pamit, saya besok ada pelayanan. Wah itu senjata yang saya juga merasa bersalah sih saudara. Lah sudah berdiri di depan rumah sampai jam 10 malam. Karena kerungkut kan saya harus berangkat jam 6 kurang kan. Dari Bukit Palma kan. Aduh Tuhan ini besok mau pelayanan, tak tahan-tahan. Aduh, oh ya nggak apa-apa. Loh, oh iya rungkut ya, oh rungkut lewat sini, lanjut lagi saudara kan, orang Indonesia gitu ya saudara ya. Kalau pamit kan pembicaraan jadi panjang kan. Terus dia cerita, gak apa-apa, oh iya naik 17-an itu macet, nanti kena karnaval, oh aku dulu pernah gini. Oke lanjut lagi, sekitar 10 menitan sejak pamit itu ya saudara ya. Terus saya pulang, ya, habis itu ada satu tetangga lagi join sebelumnya, sekitar pembicaraan terakhir itu muncul orang lain. Akhirnya saya bilang, saya sampai ketemu tahun depan. Loh, suwene. Nah kan kita ngobrol kayaknya cuma tiap tanggal 16 Agustus tok gitu ya. Hari biasa sibuk kerjanya masing-masing, bahkan saya nggak pernah lihat orang ini. Padahal ini itu cuma beda 3 rumah sama saya. Dan waktu pertama kali saya nyapa, saya bilang, kok lama nggak ketok kamu gitu. Iya, zaman Covid kita sering ketemu. Yang zaman Covid, saudara. Dan itu sekarang masalah hidup dia banyak sampai dia pun bisa ceritakan semua kan. Saya tadi malam ya tertegur hari ini waktu saya khotbah ini. Ini PR saya juga saudara. Mungkin tentu nggak ada yang kebetulan saya ada di komplek itu kan. Yang tadi grupnya isinya keributan itu kan ya saudara ya. Tapi mungkin disitulah pengharapan itu harus saya ceritakan. Ketika mereka bergumul dengan kehidupan mereka, seharusnya kan saya bisa bilang, ayo kalau ada apa-apa ngobrol lah, ayo cerita ke saya. Saya ternyata belum ambil peran itu saudara. Mungkin dengan secara SQ saya harus ke gereja, saya harus ke sini, saya harus ngurus anak saya kan. Itu kan masih aku semua kan saudara. Tapi bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan. Dan kalau saudara lakukan itu ya saudara, saya yakin dampaknya itu luar biasa saudara. Orang bisa merasakan kasih Tuhan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, kisah yang paling terakhir saudara. Mungkin saudara terakhir ini ngikuti ya kalau di YouTube atau di mana selalu ada berita gini, cucu dari 9 naga Sulawesi Utara dibunuh, mungkin sering ngikuti itu ya. Jadi ada satu orang, cucu seorang pengusaha, 9 naga, kenapa? Karena itu termasuk 9 orang kaya di daerah itu. Cucunya itu, jadi ini yang kaya punya anak, lah ini anak tunggal laki-laki kan gitu ya. Jadi kan ini calon pewaris tahta dari salah satu 9 naga. Wah kalau di media kan sekarang dijualnya gitu saudara ya. Saya bayangkan mikirnya yang enggak kan saudara.
wih 9 naga dibunuh, wah ini kayak mafia, habis ini perang kan gitu saudara, keren ya. Kan kayak habis ini mereka pasti nggak terima dan sebagainya. Saudara, yang menarik, ada video yang akhirnya tersebar mungkin hari-hari terakhir ini saudara. Nenek dari yang dibunuh ini, berarti dia istrinya 9 naga itu saudara, salah satu dari 9 naga itu. Dia bilang dia memaafkan pelaku yang membunuh cucunya gitu ya. Dia bilang dia memaafkan. Saya akan berusaha untuk bisa kontak kedua tersangka ini. Saya mau bilang saya memaafkan. Bahkan dia bilang dia tidak akan membuat tuntutan hukum untuk orang ini. Karena dia bilang, karena saya tahu semua ini dari Tuhan. Saya sudah belajar firman Tuhan. Saudara, waktu saya dengar, lihat videonya langsung, saya kayak, kok bisa ya ngomong kayak gini kan itu saudara ya. Dan ini akhirnya jadi kesaksian yang tersebar kan saudara. Saya percaya itu bukan karena kekuatan dia, tapi karena kasih Tuhan itu yang membuat dia bisa mengatakan hal itu saudara. Dia bilang dia ingin ketemu keluarganya, saya ingin ketemu orang tua tersangka itu juga. Saudara kalau tahu ya saudara, tersangkanya ini, yang bunuh itu namanya Ervan saudara. Ternyata ini pembunuhan ketiga yang dia lakukan saudara. Tahun 2015 dia membunuh seorang pegawai bank. Tapi dia belum cukup umur, makanya nggak masuk penjara dewasa dan bebasnya cepat saudara. Jadi 2015 dia itu belum cukup umur, berarti sekarang masih muda kan saudara ya. Dia akhirnya dibebaskan, tahun 2019 dia membunuh lagi pengemudi ojek online saudara. Jadi 2015, 2019, 2025 dia membunuh lagi saudara. Saudara, yang diampuni itu orang yang seperti ini saudara. Di YouTube itu komennya orang kayak gini kok diampuni, orang kayak gini kalau bisa disingkirkan biar di Manado nggak ada manusia kayak gini lagi. Ini dibebaskan pasti bunuh orang lagi. Betul, manusia kan cuma bisa lihat itu kan saudara. Tapi saya cuma lihat, mungkin bisa didoakan kan, kasih Kristus dinyatakan lewat nenek dari korban ini kan saudara. Yang kalau kita nggak pernah tahu ini akan berdampak apa untuk orang ini, untuk orang tuanya, untuk yang baca berita ini. Bahkan ini pun berdampak untuk saya. Mungkin untuk kita yang dengar ini kayak, mungkin saat ini kita masih dendam, kita masih marah kepada seseorang. Saudara, kasih Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Membuat kita tahu, hal yang paling berharga itu aku sudah dikasih Tuhan. Aku sudah dapat bagian yang terbaik, kalaupun orang-orang itu jahat, karena dia mungkin belum merasakan itu. Bagaimana dia harus merasakan kasih Kristus. Dan kalau Tuhan izinkan, dia juga boleh merasakan melalui apa yang aku lakukan buat dia. Saudara, kalau kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, bisa menjadi saluran kasih Tuhan itu saudara. Bukankah dunia ini akan, orang-orang punya pengharapan itu. Mereka boleh memuliakan Tuhan. Mereka boleh melihat dunia ini menjadi berbeda. Mulai dari siapa saudara? Kita yang sudah dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tahu kami manusia yang tidak layak, yang seharusnya dimurkai. Tapi kami melalui pengorbanan Kristus sudah diperdamaikan dengan Allah. Satu hal yang begitu indah, begitu besar, begitu luar biasa yang kami sudah alami. Terima kasih Tuhan. Tapi kami tahu sebagai orang yang sudah dikasih Tuhan, kami punya tugas untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Supaya di dunia ini ada lebih banyak orang yang punya pengharapan, yang boleh merasakan kasih Kristus itu. Di tengah tugas yang tidak mudah sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kami bersyukur kami tidak berjuang sendirian. Ada saudara seiman menjadi kekuatan bagi kami. Kami di dalam tubuh Kristus, secara khusus di gereja ini, kami boleh saling menguatkan untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan ini. Di tempat inilah setiap orang boleh berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Setiap orang boleh diubahkan. Setiap orang boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dan dari tempat inilah pekerjaan Tuhan yang besar bisa dilakukan. Tuhan berkati gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai. Kasih Tuhan boleh dirasakan oleh lebih banyak orang. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita ya. Yang pertama, kita berdoa untuk raker hamba Tuhan majelis yang sudah berjalan kemarin hari Senin. Kita doakan sekarang Rayon Pos akan membuat program kerja ya. Secara khusus untuk di Elang Rungkut ini program kerja juga boleh dibuat dengan baik, yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Tuhan, yang
bisa membuat jemaat bertumbuh di dalam iman juga. Kalau gereja kita pemuritan, penjangkauan juga bisa dikerjakan ya. Kita doakan, bersyukur untuk raker dan juga pembuatan program kerja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mengadakan raker dan kami boleh bersama-sama mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gerejamu ini. Berdoa untuk pembuatan program yang saat ini dilakukan di Rayon Pos, secara khusus di daerah Rumput ini. Berkati Tuhan, berikan hikmat kepada hamba Tuhan pengurus di dalam mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Program yang dibuat yang bukan hanya menjadi satu acara atau kegiatan atau program yang menjadi rutinitas, tapi program yang membuat jemaat boleh bertumbuh semakin mencintai Engkau. Bahkan mereka mau hidup bagi Engkau, mereka mau melayani Tuhan, mereka mau menjadi saksi-Mu. Tuhan tolong di dalam setiap pembuatan program, sungguh-sungguh Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, dan Tuhan yang sertai jemaat-Mu di tempat ini, sehingga melalui setiap hal yang dikerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mereka juga boleh menikmati relasi mereka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, bersyukur untuk kemerdekaan 80 tahun yang sudah dimiliki oleh bangsa ini, yang sudah dirasakan. Biarlah di bangsa ini semua orang boleh merasakan kemerdekaan itu. Ada kesejahteraan, ada hal-hal baik yang terjadi di bangsa ini. Mungkin kalau saat ini dalam keadaan perekonomian tidak mudah, kita doakan pemimpin kita boleh mengambil keputusan langkah yang tepat untuk boleh memikirkan hal ini. Dan kita juga percaya di dalam kedaulatan Tuhan pun pemimpin-pemimpin kita ini bisa dipakai Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Kita juga berdoa supaya anak-anak Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi bangsa ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bersyukur untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami tahu Tuhan di tengah segala hal yang kami bisa sesali, kami mungkin bisa tidak suka, tapi kami bersyukur. Kami pun melihat ada banyak hal baik yang kami boleh alami di bangsa ini. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah, kalau kami hari ini masih boleh hidup, itu juga karena karya Tuhan, kebaikan Tuhan melalui bangsa ini bagi kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tapi ketika kami melihat mungkin ada masalah demi masalah, ada hal yang terjadi di bangsa ini. Mungkin keadaan ekonomi yang saat ini belum membaik, tapi kami percaya Tuhan, kedaulatan Tuhan juga ada. Tuhan sudah memilih pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Tuhan boleh memakai mereka menjadi alat Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa ini, bagi kota ini. Tuhan yang tolong, dan kami rindu anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat. Justru di tengah orang-orang mengalami kesulitan, tidak punya pengharapan, anak-anak Tuhan memiliki pengharapan, boleh membagikan pengharapan yang mereka terima kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkati kehidupan kami juga. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menaikkan doa kami untuk gereja dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan mendengarnya. Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Minggu ini adalah minggu ketiga, sehingga persembahan akan dijalankan 2 kantong. Untuk kantong hitam untuk kas rutin gereja, sedangkan kantong merah untuk persembahan misi. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji
mau puji, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Ku mau puji tentang rahmat-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh kembali datang beribadah pada hari ini. Terlebih kami boleh kembali memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau Allah yang berkenan memakai persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pimpin serta untuk setiap pengurus yang mengelola persembahan ini. Biar mereka boleh mengelola persembahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Soleman.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah berkat. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup menjadi berkat, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.